Assalamualaikum para khalifah. Tahukah khalifah asal-usul dari kata khalifah itu sendiri? Itu kata khalifah dari asal-usulnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri Allah yang Maha Pencipta, yaitu ketika Allah berfirman kepada para malaikat, kami akan menciptakan khalifah di muka bumi sebagai penguasa dan juga sebagai yang memakmurkan. Lalu dijawab oleh malaikat, kenapa kamu harus menciptakan khalifah di muka bumi yang akan mendatangkan kerusakan serta pertumpahan darah? Lalu Allah menjawab, kami tahu caranya dan kami tahu caranya yang kamu tidak mengetahui. Nah, sebagai khalifah, penguasa di muka bumi, maka Allah membekali manusia sebagai khalifah itu dengan nafsu yang terbatas, yang tak terbatas, yang tak terhingga. Nafsu inilah yang menggerakkan manusia untuk berbuat, bertindak, dan bergerak dan berkreasi. Dan bila tidak dikendalikan, itu akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Itulah asal-usul dari kata khalifah, yang bila mana ini bermanfaat bisa. Ini lagi direkam sebelum selesai dibangun biar kelihatan aslinya, Bu. Oh iya. Iya, iya. Ya. Nah, tadi ada yang lewat yang menyapa ibu-ibu jamaah yang telah berolahraga, nanyakan sedang apa, ya kita rekam. Kita sampaikan bahwa sebelum bangunan ini berubah total, setelah direnovasi, maka kita rekam untuk bangunan lamanya, untuk kenang-kenangan nanti suatu perbandingan gitu. Nah, itulah asal-usul tadi kata khalifah, dan agar umat manusia itu bisa menjalankan perannya sebagai khalifah, Allah memberikan bekal nafsu yang tak terbatas. Nafsu itulah yang mendorong untuk berbuat dan bertindak dan berkreasi, yang bisa menimbulkan pertumpahan darah, yang menimbulkan kerusakan bila mana tidak dikendalikan. Nah, itulah asal-usul daripada kata khalifah, yang bila dirasa ini bermanfaat, para khalifah bisa men-share. Barangkali itu juga bermanfaat untuk sebagai tambahan pengetahuan tentang asal-usul khalifah dan apa yang harus dilakukan agar sebagai khalifah tidak menjadi budak nafsu yang besar itu. Caranya adalah melalui sholat dan berzakat, begitulah. Jadi itu yang diperintahkan sebelumnya kepada Nabi, Rasul-Rasul sebelumnya, diantara Ibrahim, Musa, Isa sendiri juga ada itu nanti dalam surat Maryam. Dan begitu juga kayak seperti Nabi Musa yang datang ke Firaun, kenapa kamu melakukan kerusakan di bumi yang telah melakukan tindakan melampaui batas, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, itu katanya. Itu jadi zakat dan sholat dan zakat itu adalah satu cara untuk melawan hawa nafsu. Begitu juga Ibrahim kepada orang tuanya Azar, kenapa menyembah benda-benda yang tidak mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Dirikanlah sholat, itu sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku yang menghidupkan, mematikan, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, para khalifah kalau ingin bisa tidak menjadi budak nafsu, bisa dilakukan melalui sholat itu, dan juga bisa membayar zakat untuk ke masjid misalnya, atau infak, sedekah, itu turunannya. Dan karena masjid kita ini muawana dalam proses pembangunan, yang kepanitiaannya seperti ini, ada nama Pak Profesor Dr. Hajo Johan Utama S.A. Hukum. Beliau adalah warga sini yang kebetulan saat ini sedang menjabat sebagai rektor Undip, tinggal di rumah dinas gitu loh. Jadi tidak diragukan amanahnya untuk menyampaikan hasil untuk amanahnya dalam melaksanakan renovasi bangunan ini yang diperluas untuk daya tampungnya kena faktor COVID yang harus menjaga jarak. Nah,
segala sedekah yang Khalifah sampaikan bisa disalurkan melalui rekening ini dengan kontak personnya sebagai berikut, dan semua bukti transfer bisa dikirimkan pada kontak ini. Nanti akan diregistrasi untuk tertibnya, sekalian nanti dilaporkan pada para pendonor tentang yang tertampung, donasi yang terkumpul, dan perkembangan dari renovasi masjid ini. Jangan lupa nanti untuk di-share, komen, like, dan subscribe, karena segala komen yang disampaikan oleh Khalifah bisa untuk sebagai bahan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.